Halo, good day all. Perkenalkan, saya Rizky Widianto. Di sini saya mau menjelaskan sedikit aja mengenai tugas yang saya terima itu sehubungan dengan pendidikan saya terkait dengan akuisisi. Nah, saya mau mulai sedikit dari tahu nggak sih kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang terus saling membeli atau bahkan bergabung? Nah, disitulah akuisisi memainkan perannya. Nah, akuisisi sendiri memiliki definisi ketika suatu perusahaan mengambil alih kendali perusahaan lain. Ini adalah salah satu dari 3 prosedur hukum utama yang digunakan untuk pengambil alihan. Tujuannya apa dilakukan akuisisi? Tentu saja tujuannya pasti menciptakan nilai yang lebih besar dari kedua gabungan entitas itu dibandingkan pada saat entitas itu masih berdiri sendiri. Selanjutnya, saya akan sedikit bahas mengenai bentuk dasar akuisisi. Jadi secara umum akuisisi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu ada merger atau konsolidasi. Kemudian yang kedua itu ada akuisisi saham. Dan yang ketiga itu ada akuisisi aset. Pada video singkat kali ini saya akan lebih condong untuk membahas yang akuisisi saja dibandingkan yang merger. Kalau akuisisi saham itu pembelian mayoritas saham perusahaan. Berbeda juga dengan yang akuisisi aset. Kalau yang aset itu tentu seperti namanya, pasti pembelian itu atas aset-aset perusahaan target. Kemudian dalam konsep akuisisi tadi dikenal juga dengan istilah yang namanya sinergi. Nah, apa itu sinergi? Sinergi adalah nilai perusahaan gabungan dikurangi nilai kedua perusahaan sebagai entitas terpisah. Nah, sinergi itu dihasilkan dari apa saja? Yang pertama tentu ada peningkatan pendapatan atau revenue enhancement. Yang kedua itu ada pengurangan biaya atau cost reduction, termasuk penggantian manajer yang tidak efektif. Kemudian keuntungan pajak atau tax gain. Dan yang keempat itu ada skala ekonomi atau kekuatan pasar. Nah, di sini perusahaan yang menggunakan analisis NPV untuk membuat keputusan akuisisi, pembayarannya bisa berupa tunai atau saham biasa. Nah, sekarang kita akan lihat kelebihannya kalau misalnya kita tinjau dari sisi pajak. Nah, kalau dengan akuisisi tunai itu memicu pajak bagi pemegang saham target. Kalau akuisisi saham itu bebas dari pajak. Kemudian kalau lihat dari sisi sinergi tadi, pemegang saham target tidak berhak atas sinergi hilir bagi akuisisi tunai. Tapi bagi akuisisi saham, pemegang saham target berbagi potensi keuntungan dari penggabungan usaha tersebut. Kemudian merger atau akuisisi itu juga enggak selamanya menguntungkan. Kadang ada juga alasan buruknya. Yang pertama adalah pertumbuhan laba ini seringkali hanya ilusi akuntansi saja. Dan yang kedua itu diversifikasi. Pemegang saham dapat mencapai diversifikasi portfolio sendiri dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan manajemen harus melakukan akuisisi. Kemudian ada realita yang tidak baik juga atau realita pahitnya gitu. Kebanyakan akuisisi gagal menciptakan nilai bagi pengakuisisi. Kemudian alasan utama kegagalan adalah kegagalan untuk mengintegrasikan dua perusahaan setelah merger. Nah, ini juga bukan hal yang mudah tentu saja, karena tadinya ada dua entitas yang berbeda, kemudian harus di bawah satu manajemen yang sama. Kemudian ada taktik pertahanan akuisisi juga. Jadi ada beberapa hal terjadinya pengambil alihan itu, perusahaan target memiliki taktik defensif. Yang pertama ada yang namanya poison pills atau dalam bahasa Indonesia pil beracun, yaitu tindakan keputusan untuk membuat perusahaan tidak menarik bagi penawar, seringkali dengan mengurangi kekayaan pemegang saham. Jadi biar orangnya atau perusahaan mengakuisisi itu mundur lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua ada golden parachute, yaitu kompensasi besar untuk manajemen target yang akan keluar. Yang ketiga ada penjualan crown jewels. Crown jewels itu maksudnya menjual aset utama yang membuat perusahaan itu yang tadinya menarik itu jadi kurang begitu menarik. Nah, langsung saja pada kesimpulan video ini, yaitu akuisisi adalah permainan nilai dan risiko. Keberhasilannya bukan hanya tentang proses pembelian saja, tetapi tentang menciptakan sinergi nyata, mengelola pajak dalam bentuk pembayaran, serta mengintegrasikan kedua budaya dan modal intelektual dengan hati-hati. Jadi akuisisi kadang bukan jadi solusi, tapi malah justru menambah masalah, tergantung dari sisi mana kita melihat dan dari apa yang kita butuhkan sebagai sebuah entitas perusahaan.
Oke, baik, itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga bisa bertemu pada video selanjutnya. Ciao.